Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai subsidi pemerintah dan dukungan pendapatan bagi masyarakat miskin. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sektor Publik dengan dosen Bapak Weriantoni yang beranggotakan yaitu Reza Hayatul Fitri, Asma Nur Afifah, Dinda Saktika Yulisra. Nah, berikut langsung pembahasan materinya. Selamat menonton. Materi yang pertama yaitu kemiskinan di Amerika Serikat. Pada tahun 2008, 39,8 juta orang di Amerika Serikat digolongkan sebagai miskin. Ini sebuah jumlah yang sesuai dengan 13,2% dari populasi. Selama resesi, ketika jumlah orang miskin membengkak, kontribusi bersedekah biasanya menurun karena pendapatan mereka yang tidak miskin turun menurun. Pada tahun 2008, ambang kemiskinan untuk sebuah keluarga di Amerika Serikat yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah usia 18 adalah $21.834 per tahun. Untuk keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal dan 2 anak terkait di bawah usia 18 tahun, ambang batasnya adalah $17.346. Sebaliknya, untuk satu orang di bawah usia 65 tahun, ambang batasnya adalah $11.201. Dan 13% dari federal pengeluaran pemerintah di Amerika Serikat dialokasikan untuk program-program itu untuk mendukung orang miskin. Karena tingkat pengangguran melonjak ke berkisar 10% pada tahun 2009, semakin banyak orang yang memiliki penghasilan berkurang dan telah mencari bantuan publik. Dana darurat baru dari $5 miliar telah dibuat sebagai bagian dari Federal American Recovery dan Reinvestment tahun 2009 untuk membantu pemerintah negara bagian dalam memberikan bantuan kepada keluarga yang jatuh miskin pada tahun 2009 dan 2010. Selanjutnya, program pemerintah untuk membantu buruh, yaitu mengenai dasar dan perdagangan OP. Materinya, kebutuhan versus penghasilan, dan trade-off ekuitas efisiensi. Program pemerintah untuk membantu orang miskin menetapkan standar hidup minimum mereka yang berhak mendapatkan bantuan. Pembenaran umum untuk menetapkan minimum standar kesejahteraan melalui transfer adalah bahwa hasil pasar dapat dihasilkan rumah tangga berpenghasilan kurang dari tingkat minimum yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, manfaat kolektif dari bantuan kepada kaum miskin, yaitu stabilitas sosial dan jaring pengaman. Kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mendukung transfer pendapatan kepada orang miskin untuk mengamankan manfaat dari stabilitas sosial. Dengan demikian, mengurangi kemungkinan pergolakan revolusioner. Sumbangan sukarela kepada orang miskin kemungkinan besar akan mengakibatkan kekurangan pendapatan redistribusi ke kelompok berpenghasilan rendah relatif terhadap jumlah yang efisien karena masalah pengendara bebas. Selanjutnya ada program bantuan pemerintah untuk miskin di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu masalah kelayakan. Tes status memastikan bahwa mereka termasuk dalam salah satu kelompok tertentu yang memenuhi syarat untuk pengentasan kemiskinan. Karena orang-orang ini biasanya tidak berada dalam angkatan kerja. Transfer kepada mereka diyakini ada efek minimal pada insentif kerja. Bantuan tunai untuk orang miskin di Amerika Serikat yaitu bantuan sementara untuk keluarga yang membutuhkan dan pendapatan keamanan tambahan. Ada 2 program utama memberikan bantuan kesejahteraan dalam bentuk
bantuan tunai kepada orang miskin di Amerika Serikat. Program yang pertama yaitu Bantuan Sementara untuk Keluarga yang Membutuhkan atau TANF. TANF ini adalah hibah blok federal yang memberikan dana kepada negara bagian untuk mendukung miskin. TANF memberikan pembayaran tunjangan keluarga secara sementara dan terbatas melalui hibah kepada pemerintah negara bagian, yang masuk giliran menentukan kelayakan berdasarkan pendapatan dan kondisi untuk menerima pembayaran kesejahteraan. Program yang kedua yaitu Pendapatan Jaminan Tambahan atau SSI. SSI adalah program yang didanai dan dioperasikan oleh pemerintah federal yang menyediakan transfer tunai kepada orang tua, orang buta, dan orang cacat yang lulus tes kemampuan. Ada pula bantuan sejati untuk orang miskin. Ada bantuan gizi tambahan, bantuan perumahan, dan program lainnya. Pemerintah federal dan negara bagian juga membantu orang miskin melalui tunjangan dalam bentuk barang, yaitu manfaat non-tunai yang meningkatkan jumlah barang dan jasa tertentu yang akan dikonsumsi oleh penerimanya. Selanjutnya, pengeluaran federal untuk bantuan bagi orang miskin di Amerika Serikat. Nah, seperti kita lihat pada tabel 7.2, tabel ini menunjukkan bahwa proyeksi pengeluaran pemerintah federal di bawah program utama bantuan pemerintah untuk orang miskin di Amerika Serikat pada tahun fiskal 2008. Baiklah, selanjutnya yaitu subsidi dan transfer ke individu. Di sini menggunakan analisis ekonomi sebagai pengaruhnya. Nah, subsidi yang mendistorsi harga disebut subsidi yang menurunkan harga kepada konsumen di bawah harga pasar subsidi yang mendistorsi harga. Yang jika dianggap sama, kemungkinan besar akan menghasilkan kerugian dalam efisiensi karena individu bertindak untuk menggantikan barang bersubsidi dengan barang lain. Nah, barangnya ini dalam anggaran tahun yang mereka tentukan. Dapat kita lihat di tabel 7.1, di mana subsidi pemerintah menurunkan harga layanan perumahan bagi penerima dan karena itu memutar garis anggaran keluar dari IA. Nah, kita lihat di sini. Garis IA bergeser ke garis IB. Nah, jadi bergeser ke kanan. Dan konsumen sekarang berada dalam kesetimbangan di titik E2. Nah, di titik ini. Di mana dia mengkonsumsi sebanyak H2. Konsumsi sebanyak H2 yaitu unit per rumah per bulannya. Nah, total pengeluaran bulanannya untuk layanan per rumah sekarang sudah terwakili dengan jarak IS. Lalu IN2 adalah dibayar oleh penerima dan N2S dari N2 ke bawah. Nah, ini dibayar oleh pemerintah. Jadi jumlah total file oleh karena itu subsidi yang diterima individu N2S per tahun. Setelah menerima subsidi, kemudian dia menikmati H2. Jadi ini yang ia nikmati, unit layanan perumahan setiap bulan dan menghabiskan sebanyak N2. Makanya titiknya berada di E2 untuk barang lain setiap tahunnya. Lanjut, yaitu beban berlebihan dari subsidi yang mendistorsi harga. Nah, ini berpengaruh pada pasar. Dapat kita lihat di sini di tabel 7.2. Ini menunjukkan pasar jangka panjang. Kurva penawaran untuk apartemen satu kamar tidur standar bersama dengan permintaan kurva untuk apartemen ini oleh penyewa berpenghasilan rendah. Biaya sosial marginal untuk membuat apartemen satu kamar tersedia untuk penyewa diasumsikan
per bulannya. Nah, di sini. Jadi harganya itu $400 per bulannya. Lanjut, subsidi yang mendistorsi harga yang menurunkan harga ke nol. Nah, kita lihat di gambar 7.3. Di sini biaya sosial marginal dari penyediaan medis layanan tidak meningkat karena lebih banyak tersedia untuk orang miskin. Harga ini akan sama dengan biaya sosial marginal dari pelayanan medis, di mana P bintang sama dengan 100. Nah, mengingat permintaan akan layanan medis oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka kuantitas yang akan mereka konsumsi pada harga pasar yaitu di Q bintang. Nah, berada di sini. Lalu, efek tambahan dari subsidi yang kasus biaya itu kita lihat di gambar 7.4. Program Medicaid mengurangi biaya kunjungan kantor menjadi 0 hanya untuk orang berpenghasilan rendah. Akibatnya, kuantitas yang diminta meningkat hingga nah di sini QG. Berarti garisnya di sini ya. QG itu kurva permintaan pasar total sekarang adalah jumlah dari kuantitas yang diminta oleh semua konsumen. Bantuan nutrisi tambahan, subsidi jatah tetap. Nah, contoh jatah tetap subsidi adalah program bantuan gizi tambahan, SNAP di Amerika Serikat. Lalu program bantuan gizi tambahan sebelumnya disebut makanan program stempel, memberikan hak kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli barang tertentu jumlah makanan per bulan melalui transfer manfaat elektronik khusus EBT yang mirip dengan kartu debit bank. Dampak bantuan pemerintah program untuk orang miskin dalam pekerjaan insentif penerima dapat kita lihat di gambar 7.8, di mana garis AB menunjukkan garis AB yang paling bawah ini menunjukkan kesempatan seseorang untuk melepaskan waktu luang mendapatkan penghasilan dengan bekerja, dengan asumsi bahwa satu-satunya cara orang tersebut dapat memperoleh penghasilan atau barang dan layanan adalah dengan bekerja untuk majikan. Dimana untuk persamaan pertamanya itu I sama dengan W24 dikurang L. Program tanpa tes status, pajak penghasilan negatif, dan langganan untuk orang miskin kerja. Bagaimana NIT akan bekerja? Nah, langkah pertama adalah mengembangkan rencana. Nah, NIT adalah memutuskan jaminan pendapatan. Seseorang dengan penghasilan 0 akan menjadi jaminan standar hidup diwakili oleh lantai. Misalkan, lantainya ditetapkan pada IG $5.000 per tahun untuk keluarga beranggotakan 4 orang. Nah, langkah kedua yaitu dalam rencana tersebut ditentukan tingkat TN di mana transfer diterima oleh mereka yang tidak memiliki pendapatan akan dihapus sebagai penerima tahunan pendapatan meningkat dengan asumsi TN 50% untuk setiap $2 yang diperoleh transfer ke penerima yang berhak dari pemerintah akan dikurangi $1. Nah, transfer tahunan T yang diterima oleh keluarga manapun yang memenuhi syarat dapat dinyatakan sebagai T sama dengan IG dikurang TN dikali IE. Itu persamaan ketiganya. Nah, tingkat pendapatan di mana ini terjadi disebut impas pendapatan dan dapat ditentukan dari persamaan 7.3 dengan menetapkan T sama dengan 0 dan memecahkan untuk IE
ini memberikan pendapatan yang diperoleh tahunan yang disebut IB, di mana T sama dengan 0. Nah, di saat T sama dengan 0, dia akan menjadi persamaan 7.4. Nah, bisa dilihat di sini. Dan ini untuk persamaan 7.5. Subsidi tingkat upah, di mana orang yang menerima upah terendah menerima subsidi dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ke tingkat minimum tertentu. Subsidi ini akan bervariasi jam kerja dan akan dihapus sebagai upah per jam kerja meningkat. EITC versus NEET, di mana kritik terhadap NET yaitu menghambat upaya kerja, sedangkan untuk EITC lebih mendukung upaya kerja daripada NEET karena EITC ini lebih tersedia hanya untuk mereka yang melakukan pekerjaan. Tangki, kerja, dan bantuan publik, di mana di sini dipantau melalui reformasi kesejahteraan di Amerika Serikat, yaitu transfer tunai yang teruji secara sarana dibatasi hingga 5 tahun untuk keluarga manapun. Namun, negara bagian dapat membebaskan hingga 20% dari beban kasus mereka untuk keluarga, di mana pekerjaan sulit atau tidak mungkin karena disabilitas atau masalah lainnya. Sehingga agar kepala keluarga dengan anak tanggungan dapat bekerja, setiap negara bagian menerima hibah untuk mensubsidi layanan penitipan anak bagi orang miskin. Jadi untuk mengurangi beban kasus di masa depan dan jumlah penerima kesejahteraan, TANF memasukkan kebijakan untuk mengurangi jumlah kelahiran di luar nikah, sehingga orang tua dan anak di atas usia 5 tahun yang menolak tawaran pekerjaan yang disetujui oleh pekerja kasus layanan sosial akan kehilangan manfaatnya. Dampak reformasi kesejahteraan di Amerika Serikat, TANF menurunnya beban kasus dan meningkatnya tenaga kerja paksa partisipasi orang miskin. Di sini dilihat resesi dan TANF. TANF diperkenalkan selama periode kemakmuran yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat, sehingga pasar kerja yang berkembang pesat dan pasar tenaga kerja yang ketat di banyak kota besar membuatnya relatif mudah untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang mendapat bantuan sementara program baru. Program untuk membantu orang miskin dan orang distribusi pendapatan uang di Amerika Serikat. Pada tabel 7.6 ini menunjukkan distribusi uang tahunan pendapatan sebelum pajak untuk tahun tertentu dari tahun 1947 hingga tahun 2007. Di sini pendapatan uang dari setiap 1/5 rumah tangga termasuk bantuan tunai. Menafsirkan data tentang ketimpangan pendapatan dengan beberapa jebakan. Bagian masalah interpretasi berasal dari fakta bahwa data pendapatan adalah untuk rumah tangga, bukan untuk individu. Misalnya, seiring waktu di United menyatakan jumlah rumah tangga dengan 2 pencari nafkah meningkat, sehingga jika ada kecenderungan yang lebih besar bagi rumah tangga berpenghasilan tinggi untuk memiliki lebih dari 1 pencari nafkah, maka setiap peningkatan bagian pendapatan yang diberikan kepada mereka itu melebih-lebihkan individu mereka keuntungan relatif terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah. Nah, sekian dulu video dari kami kelompok 1. Kami mohon pamit undur diri dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.